Dia disakiti atas nama iman, ditinggalkan atas nama cinta. Saat semua memintanya diam, ia memilih bangkit dengan tenang. Ini bukan kisah balas dendam. Ini kisah seorang perempuan yang memilih harga diri. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Perut Anissa mengeras perlahan saat bayi di dalamnya bergerak, bukan menendang, melainkan seperti menggeliat mencari ruang. Ia mengusapnya dengan telapak tangan yang dingin, menarik napas pendek, lalu panjang. Usia kehamilannya sudah masuk bulan ke-9. Setiap gerakan kecil kini terasa lebih berat, bukan hanya bagi tubuhnya, tapi juga bagi pikirannya yang tak pernah benar-benar tenang beberapa minggu terakhir. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi untuk pagi yang seharusnya hangat. Jam dinding berdetak jelas, memantul di ruang makan yang rapi namun dingin. Anissa duduk di kursi kayu dekat jendela. Secangkir teh jahe di depannya sudah mulai mendingin. Ia sengaja tidak meminumnya, seperti menunda sesuatu yang sebenarnya ia butuhkan. Di dapur, suara air mengalir terdengar sebentar, lalu berhenti. Raka keluar dengan kemeja yang sudah disetrika rapi, tas kerja disampirkan di bahu. Pagi, kata Raka singkat, nyaris tanpa menoleh. Anissa mengangkat wajahnya. Pagi. Sarapan sudah siap. Aku bikin yang ringan. Raka berhenti sejenak, melirik meja makan, lalu menggeleng. Nanti saja. Aku sudah telat. Ada meeting pagi. Nada suaranya datar, cepat, seperti orang yang sedang mengejar waktu, atau menghindari sesuatu. Anissa mengangguk pelan. Ia sudah hafal nada itu. Dulu, Raka masih sempat duduk, bertanya soal perutnya, mengeluhkan aroma jahe yang terlalu kuat. Sekarang, bahkan menatapnya pun seperti beban tambahan. Kamu pulang jam berapa? Tanya Anissa hati-hati, berusaha terdengar biasa. Belum tahu. Banyak kerjaan. Jawab Raka sambil merapikan jam tangannya. Ia berjalan ke pintu, berhenti sebentar, lalu berkata tanpa menoleh, jangan tunggu. Kalimat itu jatuh begitu saja. Ringan diucapkan, berat diterima. Anissa mematung beberapa detik setelah pintu tertutup. Ia menatap kursi kosong di seberangnya, membiarkan perasaan yang mengambang itu turun perlahan, mencari tempat. Ia tidak menangis, tidak marah. Hanya ada tekanan halus di dada, seperti udara yang terlalu penuh. Ia tahu Raka bekerja keras. Sejak awal pernikahan, ia menerima kenyataan bahwa pekerjaan suaminya menuntut waktu dan energi. Tapi perubahan ini bukan soal jam pulang. Ada jarak yang tidak kasat mata, tumbuh di antara mereka, mengeras setiap hari. Sentuhan Raka berkurang, pertanyaan-pertanyaan kecil menghilang. Bahkan saat Anissa mengeluh punggungnya nyeri atau susah tidur, Raka hanya menjawab singkat, lalu kembali ke ponselnya. Anissa berdiri perlahan, meraih piring sarapan yang tak tersentuh. Ia membawanya ke dapur, mencuci dengan gerakan pelan. Ia tidak ingin tergesa. Dokter pernah mengingatkannya untuk menjaga emosi. Tekanan darahnya sempat naik. Tenang itu bukan pilihan, Bu, kata dokter waktu itu, tapi kebutuhan. Di ruang tengah, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Raka. Maaf tadi terburu-buru. Nanti aku kabari. Anissa membaca pesan itu 2 kali. Jemarinya melayang di atas layar, ingin membalas dengan sesuatu. Apa saja, tapi berhenti. Ia meletakkan ponsel kembali ke meja. Balasan itu bisa menunggu. Atau mungkin tidak perlu sama sekali. Ia melangkah ke kamar, duduk di tepi ranjang. Di sana, lipatan baju Raka tersusun rapi, seperti biasa. Tidak ada yang berubah secara fisik. Semua tampak normal. Justru itulah yang membuat Anissa merasa tidak aman. Ia menempelkan telinganya ke perutnya sendiri, seolah ingin mendengar detak lain selain pikirannya. Tenang, ya, bisiknya, entah pada bayinya atau pada dirinya sendiri. Siang menjelang tanpa banyak suara. Anissa mencoba mengalihkan pikirannya dengan melipat baju bayi yang sudah lama disiapkan. Setiap lipatan adalah harapan kecil. Setiap kain lembut adalah pengingat bahwa hidup baru akan datang, terlepas dari apapun yang terjadi di sekitarnya. Tapi bahkan kegiatan sederhana itu pun tak sepenuhnya mampu menyingkirkan kegelisahan yang menyelinap.
Ia teringat beberapa malam lalu, saat Raka pulang larut dan langsung mandi tanpa bicara. Ponselnya bergetar di atas meja. Layar menyala sebentar sebelum Raka masuk kamar. Anissa tidak sempat membaca isinya. Tapi nama pengirimnya bukan rekan kerja yang ia kenal. Ia mengingat betul perasaan saat itu. Bukan cemburu, melainkan kebingungan. Sejak kapan ia tidak tahu siapa saja yang ada di hidup suaminya? Anissa menggeleng pelan, seakan menegur dirinya sendiri. Ia tidak ingin menuduh tanpa bukti. Ia tidak ingin menciptakan badai di saat tubuhnya sendiri sudah bekerja keras membawa kehidupan. Raka suaminya. Ayah dari anaknya. Pekerjaan memang bisa mengubah orang, bukan? Menjelang sore, Anissa duduk kembali di dekat jendela. Matahari condong, bayangannya memanjang di lantai. Ia memegang ponsel lagi, membuka pesan dari Raka yang belum dibalas. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ada dorongan kecil untuk bertanya lebih jauh, tentang jarak, tentang dingin, tentang rasa asing yang tumbuh. Tapi ada juga ketakutan, jika ia bertanya, dan jawabannya bukan yang ia harapkan. Anissa menarik napas dalam-dalam. Ia mengetik perlahan. Kamu jaga kesehatan juga. Aku tunggu kabar. Pesan itu sederhana, aman, tanpa tuntutan. Ia menekan kirim, lalu menutup mata sebentar. Keputusan kecil, tapi berisiko. Ia memilih menahan kecurigaan, memilih percaya, setidaknya untuk hari ini. Namun di balik pilihan itu, ada tekanan baru yang mengendap. Kesadaran bahwa ia mungkin sedang menunda sesuatu yang tak bisa ditunda selamanya. Di luar, langit mulai berubah warna. Anissa membuka mata, menatap senja yang jatuh pelan. Di dalam dirinya, sesuatu ikut berubah, belum menjadi keputusan besar, tapi cukup untuk membuat hatinya gelisah. Ia tahu, ketenangan yang ia jaga demi bayinya kini bergantung pada satu hal yang tidak bisa ia kendalikan sepenuhnya, kejujuran Raka. Malam sebelumnya masih menyisakan bekasnya di dada Anissa. Pesan singkat yang ia kirim pada Raka sudah dibalas. Sekadar, iya. Tanpa tambahan kata, tanpa tanda tanya, tanpa kehangatan. Anissa membaca balasan itu berulang kali sebelum akhirnya meletakkan ponsel di meja samping ranjang. Ia tidur dengan perasaan menggantung, bukan karena takut, melainkan karena ada bagian dari dirinya yang merasa diabaikan tanpa alasan yang jelas. Pagi ini, rasa itu belum pergi. Ia bangun dengan tubuh pegal dan pikiran yang terlalu penuh untuk hari yang seharusnya tenang. Raka sudah berangkat sebelum matahari naik. Tidak ada suara air di kamar mandi, tidak ada aroma kopi, hanya pintu depan yang terkunci rapi. Anissa berdiri di ambang kamar, menatap ruang kosong yang ditinggalkan suaminya. Ia mengusap perutnya pelan, seperti mencari jangkar. Bayi itu bergerak, dan untuk sesaat, Anissa merasa sedikit lebih kuat. Ia memutuskan keluar rumah. Bukan untuk apa-apa, hanya berjalan sebentar ke warung depan kompleks. Dokter menyarankan jalan pagi ringan, dan Anissa juga ingin menghirup udara luar agar pikirannya tidak berputar di tempat yang sama. Ia mengenakan sandal, membawa dompet kecil, lalu melangkah perlahan menyusuri jalan yang sudah ia hafal sejak awal menikah. Di depan rumah ketiga dari ujung, Bu Wati sedang menyapu halaman. Gerakannya cekatan, matanya awas, seperti biasa. Anissa mengenalnya sebagai tetangga yang ramah sekaligus terlalu ingin tahu. Setiap perubahan kecil di lingkungan ini jarang luput dari pengamatan Bu Wati. Nisa, sapa Bu Wati sambil berhenti menyapu. Jalan pagi, ya? Sudah gede banget perutnya. Anissa tersenyum tipis. Iya, Bu. Biar nggak kaku. Bu Wati mendekat beberapa langkah, matanya melirik perut Anissa lalu naik ke wajahnya. Suamimu jarang kelihatan sekarang. Sibuk, ya? Pertanyaan itu terdengar ringan, tapi Anissa menangkap sesuatu di baliknya. Ia tetap menjawab tenang. Iya, Bu. Lagi banyak kerjaan. Bu Wati mengangguk, lalu tertawa kecil. Zaman sekarang kerjaan memang macam-macam. Kadang sampai ditemani juga. Ia berhenti sejenak, seolah menimbang kata-katanya. Kemarin saya lihat Raka di luar, sama perempuan. Bukan kamu, makanya saya heran. Kalimat itu meluncur begitu saja, seperti debu yang jatuh pelan tapi langsung masuk ke mata. Anissa merasa dadanya mengencang.
Ia tidak langsung bereaksi. Ia menatap Bu Wati, mencoba membaca apakah itu hanya salah lihat, atau sesuatu yang sengaja dilempar. Mungkin rekan kerja, Bu, jawab Anissa akhirnya. Suaranya lebih pelan dari yang ia kira. Raka sering ketemu klien. Bu Wati mengangkat bahu. Oh, bisa jadi. Saya cuma cerita saja. Namanya juga mata tua, kadang suka keliru. Tapi sorot matanya mengatakan hal lain. Rasa ingin tahu yang belum terpuaskan. Anissa tersenyum lagi. Kali ini lebih dipaksakan. Iya, Bu. Terima kasih. Ia melanjutkan langkahnya, meninggalkan Bu Wati yang kembali menyapu. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Ucapan itu berputar di kepalanya, bercampur dengan ingatan tentang pesan-pesan singkat Raka, pulang larut, dan jarak yang semakin terasa nyata. Anissa menepuk dadanya pelan, mencoba menenangkan napasnya yang mulai tidak teratur. Di warung, ia membeli beberapa kebutuhan kecil. Penjual menyapanya ramah, bertanya soal kehamilan. Anissa menjawab seperlunya. Pikirannya tidak sepenuhnya hadir. Ia pulang dengan kantong belanja ringan, tapi beban di dadanya bertambah. Sesampainya di rumah, Anissa duduk di ruang tamu tanpa menyalakan televisi. Ia menatap pintu depan, seolah berharap Raka tiba-tiba muncul dan menjelaskan segalanya tanpa diminta. Ia tahu itu tidak realistis. Raka bukan tipe yang menjelaskan jika tidak ditekan. Dan Anissa, setidaknya saat ini, belum siap menekan. Ia mengingat kembali wajah Bu Wati, nada suaranya, jeda sebelum menyebut perempuan. Tidak ada tuduhan langsung, tapi justru itulah yang membuatnya berbahaya. Prasangka yang tumbuh pelan seringkali lebih sulit dibantah daripada tuduhan terang-terangan. Anissa merasa ada luka kecil yang terbentuk, bukan karena percaya, tapi karena ia dipaksa membayangkan sesuatu yang selama ini ia hindari. Ponselnya bergetar. Pesan dari Raka. Hari ini pulang agak malam. Jangan lupa makan. Anissa membaca pesan itu sambil menggenggam ponsel erat. Ada perhatian di sana, tapi terasa seperti formalitas. Ia membalas dengan kalimat singkat, lalu meletakkan ponsel kembali. Ia berdiri, berjalan ke kamar, dan berbaring miring. Bayi itu bergerak lagi, lebih kuat. Maaf, bisiknya. Air matanya menggenang tanpa jatuh. Ibu lagi belajar tenang. Sore itu, Bu Ratna menelepon, menanyakan kabarnya. Anissa menjawab baik-baik saja, memilih tidak menceritakan apa yang terjadi. Ia belum ingin suara lain masuk ke dalam kepalanya. Ia menutup telepon dengan senyum yang tidak terlihat oleh siapapun. Menjelang malam, Anissa duduk di meja makan sendirian. Ia menyiapkan piring untuk 2 orang, lalu ragu, dan akhirnya menyisihkan 1 piring kembali ke lemari. Keputusan kecil, hampir tidak berarti, tapi dadanya terasa sesak saat melakukannya. Ia menyadari bahwa ia mulai menyesuaikan diri dengan kemungkinan yang tidak pernah ia inginkan. Saat lampu rumah dinyalakan dan malam turun sepenuhnya, Anissa berdiri di depan jendela. Ia menatap jalanan yang sepi, membayangkan Raka di luar sana, dengan atau tanpa perempuan yang disebut Bu Wati. Ia menggeleng pelan, menolak bayangan itu, namun luka kecil itu sudah ada. Tidak berdarah, tidak terlihat, tapi cukup dalam untuk membuatnya waspada. Anissa menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia membuat keputusan kecil yang berisiko. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk lebih memperhatikan, lebih mencatat, tanpa bertanya dulu. Bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk melindungi dirinya dan anaknya jika suatu hari ia harus memilih. Janji kecil yang Anissa buat pada dirinya sendiri malam itu tidak serta-merta memberinya ketenangan. Ia bangun pagi dengan perasaan waspada yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan curiga yang meledak-ledak, melainkan kewaspadaan sunyi, seperti seseorang yang berjalan di lantai licin sambil menahan napas. Ia tetap menyiapkan sarapan, tetap merapikan rumah, tetap mengirim pesan singkat pada Raka yang dijawab seperlunya. Semua tampak normal, tetapi di dalam dirinya, ada retakan halus yang belum tahu akan mengarah kemana. Hari itu Lina datang menjelang siang. Anissa tidak terkejut. Sahabatnya itu memang sering mampir tanpa rencana, apalagi sejak Anissa memasuki bulan terakhir kehamilan. Lina adalah orang yang Anissa percaya, bukan karena selalu membela, melainkan karena tahu kapan harus diam dan kapan harus bicara.
Saat Lina masuk, ia langsung membantu menurunkan tas belanjaan kecil dari tangan Anissa, memperhatikan cara Anissa berjalan yang lebih pelan dari biasanya. "Kamu capek," kata Lina sambil menatap wajah Anissa, bukan bertanya, tapi menyimpulkan. "Sedikit," jawab Anissa. "Tapi masih bisa." Lina mengangguk, lalu duduk di kursi ruang makan. Ia tidak langsung bicara. Anissa mengenal jeda itu. Lina selalu memberi ruang sebelum menyentuh hal-hal yang sensitif. Anissa menuangkan air minum, duduk berhadapan dengannya. Ada keheningan singkat yang terasa tebal. "Aku ketemu Raka," kata Lina akhirnya, suaranya datar, tidak mengandung emosi berlebih. Anissa mengangkat wajahnya. Jantungnya berdetak lebih cepat, tapi ia menjaga nada suaranya tetap stabil. "Di mana?" "Di luar. 2 hari lalu," jawab Lina. Ia berhenti sejenak, menatap Anissa lurus. Dia tidak sendirian. Kalimat itu seperti membuka pintu yang selama ini Anissa jaga tetap tertutup. Ia menelan ludah. "Maksud kamu?" Lina menarik napas. "Aku lihat dia sama perempuan. Aku tidak kenal. Mereka kelihatan dekat. Tapi aku tidak mau menyimpulkan apa-apa." Lina mencondongkan badan sedikit. "Aku cuma merasa kamu perlu tahu. Bukan untuk menuduh, tapi supaya kamu tidak sendirian memikirkan ini." Anissa terdiam. Ucapan Bu Wati beberapa hari lalu muncul kembali, kali ini dengan bentuk yang lebih nyata. Bukan lagi sindiran, melainkan penglihatan langsung dari orang yang ia percaya. Dadanya terasa sesak, tapi ia memaksa dirinya bernapas pelan. Ia tidak ingin bayinya ikut merasakan gejolak yang tiba-tiba. "Mungkin rekan kerja," kata Anissa, kalimat yang keluar hampir otomatis. "Raka sering ketemu klien." Lina mengangguk pelan. "Aku juga berpikir begitu. Makanya aku tidak langsung bicara waktu itu. Tapi cara mereka berdiri, tidak seperti rekan kerja yang lagi bahas proyek." Anissa menggenggam gelasnya erat. Tangannya sedikit bergetar. Ia meletakkan gelas itu kembali ke meja sebelum Lina menyadarinya. "Raka tidak pernah bohong sama aku," katanya, lebih seperti mengingatkan dirinya sendiri. "Kalau memang ada apa-apa, dia pasti bilang." Lina tidak membantah. Ia hanya menatap Anissa dengan ekspresi yang tidak menghakimi. "Aku tahu kamu ingin percaya. Dan itu wajar. Kamu istrinya." Keheningan kembali turun. Kali ini lebih berat. Anissa merasa ada 2 suara di dalam dirinya yang saling tarik-menarik. Satu suara ingin bertahan pada keyakinan bahwa pernikahannya aman, bahwa semua ini hanya kebetulan yang disalahartikan. Suara lain, yang lebih pelan tapi lebih tajam, mulai menghitung pola, pulang larut, pesan singkat, jarak, sindiran tetangga, dan sekarang, kesaksian Lina. "Aku hamil tua, Lin," kata Anissa akhirnya, suaranya melemah. "Aku tidak bisa menanggung kemungkinan terburuk sekarang." Lina mengulurkan tangan, menyentuh punggung tangan Anissa. "Aku tidak minta kamu mengambil kesimpulan. Aku cuma tidak mau kamu menutup mata sepenuhnya." Anissa menarik tangannya pelan, bukan menolak, tapi membutuhkan ruang. Ia berdiri, berjalan ke jendela, menatap halaman depan. "Aku memilih percaya," katanya pelan. "Bukan karena aku bodoh. Tapi karena kalau aku mulai meragukan tanpa bukti, aku bisa hancur sebelum apapun benar-benar terjadi." Lina berdiri di belakangnya. "Percaya itu pilihan yang berani," katanya. "Tapi jangan sampai kamu mengorbankan dirimu sendiri." Setelah Lina pulang, rumah kembali sunyi. Anissa duduk sendirian, memandangi lantai, membiarkan kata-kata itu mengendap. Ia menyadari bahwa kepercayaannya kini bukan lagi sesuatu yang utuh dan alami, melainkan keputusan sadar yang harus ia jaga setiap hari. Itu melelahkan. Sore menjelang, Raka mengirim pesan bahwa ia akan pulang agak malam lagi. Anissa membaca pesan itu lama. Ia hampir menanyakan dengan siapa Raka bertemu hari ini. Hampir menanyakan tentang perempuan yang dilihat Lina. Tapi jari-jarinya berhenti. Ia mematikan layar ponsel tanpa membalas. Saat malam tiba dan Raka akhirnya pulang, Anissa menyambutnya dengan senyum yang ia latih seharian. Raka tampak lelah, tapi tidak gelisah. Ia makan, mandi, lalu duduk sebentar di ruang tengah. Tidak ada pembicaraan panjang.
Tidak ada penjelasan. Anissa mengamati setiap geraknya, setiap nada suaranya. Tidak ada yang secara jelas salah. Dan justru itu yang membuat hatinya terasa perih. Di kamar, saat Raka tertidur lebih dulu, Anissa berbaring menatap langit-langit. Ia memilih percaya, ya. Tapi kepercayaan itu kini disertai keputusan kecil yang berisiko. Ia tidak akan menuduh, tidak akan bertanya langsung, namun ia tidak lagi menutup mata. Ia akan mengamati dalam diam, menyiapkan dirinya jika suatu hari keyakinan itu runtuh sepenuhnya. Keputusan Anissa untuk mengamati dalam diam tidak bertahan lama. Pagi itu ia bangun dengan tubuh yang lebih berat dari biasanya. Bukan karena usia kehamilan semata, melainkan karena kewaspadaan yang menggerogoti tidurnya. Raka berangkat tanpa banyak kata, seperti hari-hari sebelumnya. Anissa menatap punggung suaminya yang menjauh dengan perasaan yang tidak lagi sepenuhnya percaya, namun masih berusaha bertahan pada harapan bahwa ia tidak sedang bersiap menghadapi sesuatu yang akan merobek hidupnya. Siang berjalan lambat. Anissa berusaha mengisi waktunya dengan hal-hal kecil, menyortir dokumen rumah sakit, merapikan tas persalinan, melipat baju bayi yang tinggal sedikit. Setiap kegiatan dilakukan dengan kehati-hatian berlebihan, seolah tubuhnya tahu ada guncangan besar yang akan datang. Ia duduk sebentar, mengatur napas, lalu berdiri lagi. Bayinya bergerak lebih sering, membuat Anissa berkali-kali berhenti dan mengusap perutnya. Menjelang sore, ponselnya bergetar. Pesan dari Raka. Aku pulang lebih cepat. Ada yang mau aku bicarakan. Kalimat itu pendek, tapi cukup untuk membuat jantung Anissa berdetak keras. Ia membaca ulang, mencoba menangkap nada yang tidak tertulis. Ia hampir membalas dengan pertanyaan, tapi memilih menunggu. Raka jarang mengatakan ingin bicara. Biasanya, pembicaraan penting selalu muncul tiba-tiba, tanpa peringatan. Langit mulai menggelap ketika suara mobil berhenti di depan rumah. Anissa berdiri dari kursinya, tangan refleks menopang perutnya. Ia melangkah ke ruang tamu, menunggu pintu terbuka. Detik terasa lebih panjang dari biasanya. Pintu terbuka. Raka masuk lebih dulu. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Di belakangnya, seorang perempuan melangkah masuk dengan ragu. Perempuan itu berhenti beberapa langkah dari pintu, berdiri kaku, kedua tangannya saling menggenggam. Anissa mengenali wajah itu tanpa perlu pengenalan. Wajah yang pernah ia bayangkan, wajah yang selama ini hanya ada dalam dugaan. Mari masuk, kata Raka singkat pada perempuan itu, lalu menutup pintu. Anissa berdiri terpaku. Ada apa ini? Suaranya keluar pelan, hampir tidak terdengar. Raka menarik napas dalam, seolah sedang mempersiapkan diri. Anissa, ini Maya. Perempuan itu menunduk sedikit. Saya Maya, katanya pelan. Nada suaranya sopan, tapi matanya tidak sepenuhnya berani menatap Anissa. Hubungan itu langsung jelas tanpa perlu penjelasan panjang. Cara Raka berdiri sedikit di depan Maya, cara Maya menunggu isyarat sebelum bicara. Semuanya menyusun gambaran yang membuat lutut Anissa melemah. Kamu bawa orang asing ke rumah ini tanpa bilang apa-apa? Tanya Anissa, suaranya bergetar meski ia berusaha tetap tenang. Raka menghela napas. Dia bukan orang asing. Ia berhenti sejenak, lalu berkata dengan nada yang dibuat stabil. Kami sudah menikah. Secara siri. Kata-kata itu jatuh seperti benda keras ke lantai. Anissa merasa dunia di sekelilingnya menghilang sejenak. Suara detak jam dinding terdengar sangat keras, seperti memukul-mukul kepalanya. Ia meraih sandaran kursi terdekat, berusaha tidak jatuh. Menikah? Anissa mengulang pelan. Kamu menikah saat aku hamil. Raka mengangguk. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku melakukannya karena merasa ini jalan yang paling benar. Benar. Anissa tertawa kecil. Suaranya pecah. Kamu menyembunyikan pernikahan, membawa perempuan ini ke rumahku, dan bilang itu benar. Maya melangkah maju setengah langkah. Mbak Anissa, saya. Jangan. Potong Anissa cepat. Ia mengangkat tangan sedikit, napasnya memburu. Tolong. Jangan bicara dulu. Tubuhnya terasa lemas. Ia merasakan perutnya menegang, napasnya pendek. Anissa memejamkan mata, memusatkan pikirannya hanya pada satu hal, bayinya.
Ia menolak membiarkan emosinya meledak. Raka melihat kondisi Anissa, wajahnya berubah cemas. Duduk dulu. Kamu jangan tegang. Anissa membuka mata, menatap Raka tajam. Kamu baru peduli sekarang. Raka terdiam. Maya kembali menunduk, mundur sedikit, sikapnya ambigu, antara bersalah dan bertahan. Kehadirannya di ruang itu bukan sekadar fisik. Ia menjadi simbol pengkhianatan yang selama ini Anissa coba bantah. Apa rencanamu? Tanya Anissa akhirnya. Suaranya lebih tenang dari yang ia rasakan. Kamu bawa dia ke sini untuk apa? Raka mengusap wajahnya. Aku ingin kita tinggal bersama. Aku bertanggung jawab pada kalian berdua. Kalimat itu membuat dada Anissa seperti diremas. Ia menatap Raka, mencari sisa-sisa laki-laki yang dulu ia nikahi. Kamu tidak bertanya apakah aku sanggup. Raka menghela napas. Ini kenyataan yang harus kita terima. Anissa merasakan air mata menggenang, tapi ia menahannya. Ia tidak ingin menangis di depan Maya. Ia tidak ingin bayinya merasakan guncangan emosinya. Ia berdiri tegak meski kakinya gemetar. Aku butuh waktu, katanya pelan. Aku tidak bisa membicarakan ini sekarang. Raka mengangguk, seolah keputusan itu masuk akal baginya. Baik, kita bicara nanti. Anissa berjalan menuju kamar tanpa menoleh lagi. Setiap langkah terasa seperti melawan tubuhnya sendiri. Di dalam kamar, ia menutup pintu, bersandar di baliknya, dan akhirnya membiarkan air mata jatuh, tanpa suara, tanpa isak. Ia mengusap perutnya berulang kali, berbisik agar bayinya tetap tenang. Di balik tangis yang ia tekan, Anissa menyadari tekanan batin baru yang lebih berbahaya. Ia kini tahu kebenaran, dan pilihan-pilihan yang harus ia ambil ke depan tidak lagi sekadar soal percaya atau tidak, melainkan soal bertahan atau melindungi dirinya dan anaknya dari kehancuran yang lebih besar. Anissa tidak benar-benar tidur malam itu. Tubuhnya berbaring, matanya terpejam, tetapi pikirannya terjaga, terjepit di antara napas yang dijaga agar tetap teratur dan detak jantung yang menolak tenang. Setiap kali bayinya bergerak, Anissa menahan diri agar tidak ikut bergetar. Tangis semalam masih menyisakan perih di dadanya, tapi pagi memaksanya bangun dengan wajah yang harus tampak biasa. Ia tahu, hari ini bukan hari untuk rapuh. Ketika Anissa keluar kamar, rumah itu tidak lagi terasa miliknya. Di ruang makan, Maya sudah ada. Perempuan itu mengenakan pakaian sederhana, rambutnya diikat rapi, seperti tamu yang ingin meninggalkan kesan baik. Di hadapannya tersaji sarapan yang biasa Anissa siapkan, nasi hangat, telur, dan teh. Pemandangan itu membuat Anissa berhenti sejenak di ambang pintu. Selamat pagi, Mbak Anissa, sapa Maya lembut. Senyumnya tipis, nyaris sopan berlebihan. Maaf, saya bangun agak pagi. Raka bilang Mbak sedang butuh banyak istirahat, jadi saya bantu sedikit. Raka duduk di kursi, menyesap teh, seolah pemandangan itu wajar. Ia menoleh pada Anissa. Aku pikir ini bisa meringankan kamu. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada nada tinggi. Anissa menatap meja makan, lalu wajah Raka, lalu kembali ke Maya. Ada sesuatu yang bergeser di dadanya, bukan lagi sekadar sakit, melainkan rasa terasing yang tiba-tiba nyata. Aku tidak minta dibantu, kata Anissa pelan. Apalagi oleh orang yang baru kamu bawa ke rumah ini. Maya menunduk sedikit. Saya tidak bermaksud melangkahi. Saya hanya ingin menunjukkan niat baik. Niat baik. Anissa hampir tertawa. Ia memilih duduk, menjaga jarak. Bayinya bergerak pelan, seolah merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Setelah Maya beranjak ke dapur, Raka memanfaatkan jeda itu. Ia mencondongkan badan, menurunkan suara. Anissa, kita harus bicara serius. Anissa menghela napas. Kemarin kamu sudah bicara cukup banyak. Belum cukup, jawab Raka. Kita harus menyepakati satu hal. Maya akan tinggal di sini. Kalimat itu meluncur tanpa ragu, seperti keputusan yang sudah final. Anissa menatap Raka lama. Itu bukan kesepakatan. Itu perintah. Raka mengerutkan kening. Aku melakukan ini demi keadilan. Demi agama. Aku punya tanggung jawab pada kalian berdua. Keadilan. Anissa mengulang, suaranya bergetar tipis.
Kamu bicara keadilan padaku, setelah kamu menyembunyikan pernikahan, setelah kamu membawanya ke rumah ini tanpa izin. Raka menghela napas panjang, ekspresinya berubah menjadi defensif. Jangan memelintir. Ini sudah terjadi. Kita harus bersikap dewasa. Kata dewasa membuat Anissa menggenggam ujung meja. Yang tidak dewasa itu kamu. Kamu mengatur hidupku seolah aku tidak punya perasaan. Maya kembali dengan piring tambahan, berhenti ketika merasakan ketegangan. Kalau kehadiran saya membuat Mbak Anissa tidak nyaman, saya bisa menyesuaikan diri, katanya pelan. Saya tidak ingin merebut apapun. Anissa menatapnya tajam. Kamu sudah merebut. Tanpa perlu berkata apa-apa. Maya tersenyum kecil, senyum yang tampak sabar, tapi tidak mundur. Saya hanya menjalani peran yang sudah ditetapkan. Kalimat itu menegaskan posisinya. Maya tidak datang sebagai tamu sementara. Ia datang sebagai bagian dari rumah ini. Raka berdiri, menutup percakapan. Anissa, pikirkan bayimu. Jangan membuat suasana tegang. Anissa berdiri perlahan, tubuhnya sedikit oleng. Justru karena bayiku, aku tidak bisa pura-pura. Ia masuk ke kamar, menutup pintu dengan hati-hati. Di balik pintu, ia bersandar, menarik napas pendek-pendek. Rumah ini, yang dulu menjadi tempatnya merasa aman, kini berubah menjadi ruang asing yang memaksanya berjalan hati-hati di atas perasaannya sendiri. Siang itu, Maya mulai menata barang-barangnya di sudut rumah. Tidak banyak, tapi cukup untuk meninggalkan jejak. Anissa mengamati dari kejauhan, memilih diam. Setiap kali Maya menyapa dengan nada lembut, Anissa menjawab seperlunya. Kesopanan itu terasa palsu, seperti lapisan tipis yang menutupi persaingan sunyi. Raka beberapa kali menegaskan ulang soal keadilan dan tanggung jawab, seolah kata-kata itu cukup untuk menutupi luka yang ia ciptakan. Anissa mendengarkan, tapi tidak lagi membalas. Ia menyadari bahwa melawan dengan emosi hanya akan melelahkannya. Namun diam pun bukan tanpa harga. Sore menjelang, Bu Ratna menelepon lagi. Anissa hampir menceritakan semuanya, tapi menahan diri. Ia belum siap menerima nasihat, belum siap mengakui bahwa ia kalah di rumahnya sendiri. Ia menutup telepon dengan alasan lelah. Malam turun. Anissa duduk di tepi ranjang, menatap perutnya yang membesar. Ia merasa sendirian, meski rumah itu kini berisi lebih banyak orang. Tekanan batinnya berubah bentuk, dari syok menjadi rasa terpojok. Ia tidak lagi sekadar terluka, ia mulai kehilangan ruang. Untuk pertama kalinya, sebuah pikiran berbahaya muncul. Bagaimana jika ia tidak bisa bertahan di rumah ini? Pikiran itu belum menjadi keputusan, tapi cukup kuat untuk membuat Anissa menyadari bahwa menerima Maya tinggal bersama bukan sekadar soal kompromi, melainkan awal dari penghapusan dirinya sendiri jika ia terus diam. Malam itu berakhir tanpa percakapan. Anissa berbaring membelakangi Raka, sementara dari ruang lain terdengar langkah Maya yang sengaja diperlambat, seolah ingin memastikan keberadaannya diakui. Pikiran Anissa berputar, bukan lagi pada kejadian itu sendiri, melainkan pada perasaan kehilangan yang lebih dalam. Ia tidak hanya kehilangan kepercayaan, tetapi juga tempat berpijak di rumahnya sendiri. Saat fajar menyelinap melalui celah tirai, Anissa bangun dengan kepala berat dan dada yang sesak, seolah napasnya harus melewati lapisan demi lapisan beban. Ia berjalan ke dapur dengan langkah pelan. Maya sudah lebih dulu di sana, menyeduh teh. Raka duduk di meja, membaca sesuatu di ponselnya. Tidak ada sapaan. Tidak ada pertanyaan tentang bagaimana perasaan Anissa pagi itu. Ia mengambil air putih, meneguknya perlahan untuk menenangkan mual yang datang tiba-tiba. Ketika bel rumah berbunyi, Anissa terkejut. Suara itu terdengar seperti penanda, bukan sekadar tamu. Raka mengangkat wajah. Siapa pagi-pagi begini? Anissa menoleh ke arah pintu. Hatinya berdebar. Entah kenapa, ia merasa tahu. Ia berjalan mendahului Raka, membuka pintu. Di ambang pintu berdiri Bu Ratna, ibunya, dengan tas kecil di tangan dan wajah yang langsung berubah saat melihat kondisi Anissa. "Kamu kenapa?" tanya Bu Ratna tanpa basa-basi. Matanya menyapu wajah Anissa yang pucat, matanya yang sembab. Anissa ingin menjawab baik-baik saja, seperti biasanya. Tapi kata-kata itu tersangkut.
Ia hanya menggeleng pelan dan mempersilakan ibunya masuk. Bu Ratna melangkah ke ruang tamu, lalu berhenti ketika melihat Maya di dapur. Tatapannya tajam, penuh tanya. Ini siapa? Suara Bu Ratna tenang, tapi ada nada waspada yang jelas. Raka mendekat. Bu, ini Maya. Bu Ratna menatap Raka. Maya siapa? Raka menarik napas. Istri saya. Satu kalimat itu cukup. Bu Ratna menoleh kembali pada Anissa, matanya melembut, lalu mengeras oleh kemarahan yang ditahan. Ia menghampiri Anissa, memegang bahunya. Sejak kapan? Anissa menunduk. Baru beberapa hari, Bu. Bu Ratna menarik Anissa ke sofa, menyuruhnya duduk. Ia duduk di sampingnya, menggenggam tangan Anissa yang dingin. Kamu hamil tua, katanya, suaranya bergetar tipis. Dan kamu hadapi ini sendirian. Raka berdiri dengan sikap defensif. Saya tidak meninggalkan Anissa. Saya justru bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan menambah beban. Bu Ratna menoleh tajam. Lihat anak saya. Kamu pikir ini kondisi orang yang ditanggung? Maya berdiri kaku di dapur, lalu melangkah mendekat dengan senyum sopan yang sama. Ibu, saya tidak bermaksud. Bu Ratna mengangkat tangan. Saya tidak bicara dengan kamu. Kalimatnya tegas, tanpa teriak. Saya bicara dengan menantu saya. Raka menghela napas, jelas tidak nyaman. Bu, jangan membesar-besarkan. Anissa ini memang sensitif sejak hamil. Kata sensitif jatuh seperti pisau. Anissa merasakan genggaman ibunya menguat. Jangan salahkan kehamilan untuk menutup kesalahanmu, jawab Bu Ratna dingin. Raka mengerutkan kening. Bu Ratna, mohon jangan menghasut. Anissa harus belajar kuat. Ini takdir. Anissa mengangkat wajahnya. Takdir yang kamu sembunyikan. Raka menatap Anissa, lalu berkata dengan nada yang lebih keras dari sebelumnya. Kamu terlalu lemah, Nisa. Kamu hanya memikirkan perasaanmu sendiri. Egois. Kata itu menghantam lebih keras daripada pengakuan kemarin. Lemah. Egois. Anissa merasa dadanya runtuh. Selama ini ia menahan, menjaga, berusaha tidak membuat keributan demi bayinya. Dan itu disebut egois. Bu Ratna berdiri. Tarik ucapanmu. Raka menggeleng. Saya bicara jujur. Kalau Anissa tidak egois, dia akan mengerti posisi saya. Anissa berdiri perlahan, kakinya gemetar. Posisimu? Suaranya nyaris berbisik. Kamu bicara posisi, tapi kamu tidak pernah menanyakan posisiku sebagai istri yang hamil, sebagai ibu dari anakmu. Maya menunduk, pura-pura menahan diri. Mbak Anissa, saya benar-benar tidak ingin memperkeruh suasana. Anissa menoleh padanya, matanya merah tapi tajam. Kehadiranmu saja sudah cukup. Bu Ratna memeluk Anissa, menahan tubuh anaknya yang mulai lemas. Cukup, katanya. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti ini. Raka memalingkan wajah, jelas tersinggung. Bu Ratna selalu membela. Inilah masalahnya. Anissa tidak pernah belajar berdiri sendiri. Kalimat itu menancap di harga diri Anissa. Ia melepaskan pelukan ibunya perlahan. Aku berdiri sendiri, katanya pelan. Aku berdiri setiap hari menahan sakit, menahan takut, menahan malu. Kalau itu tidak cukup bagimu, mungkin memang aku tidak lagi punya tempat di rumah ini. Ruangan itu sunyi. Raka tidak menjawab. Maya tetap diam. Bu Ratna menatap Anissa dengan mata berkaca-kaca, bangga sekaligus khawatir. Anissa menarik napas panjang. Ia merasakan tekanan baru yang berbeda dari sebelumnya. Bukan hanya rasa terasing, melainkan penghinaan yang menyentuh inti harga dirinya. Ia menatap ibunya. Bu, aku mau ke kamar. Bu Ratna mengangguk, mengantarnya sampai pintu kamar. Kamu tidak sendirian, bisiknya. Di dalam kamar, Anissa duduk di tepi ranjang, memegang perutnya. Bayinya bergerak pelan. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, Anissa tidak hanya merasa terluka, ia merasa direndahkan. Dan perasaan itu menyalakan sesuatu yang berbahaya sekaligus perlu. Keinginan untuk tidak lagi membiarkan siapapun menentukan nilainya. Di balik pintu,
Suara rumah itu terdengar asing. Anissa menyadari sebuah keputusan kecil mulai terbentuk di dalam dirinya. Jika harga dirinya terus diinjak, ia harus mulai menyiapkan jalan keluar, meski ia belum tahu bagaimana dan kapan. Keputusan kecil yang mulai tumbuh di benak Anissa belum sempat mengeras ketika tekanan dari luar datang lebih cepat dari yang ia duga. Pagi itu, setelah Bu Ratna pulang dengan wajah berat dan janji akan kembali, Anissa berdiri lama di depan cermin. Ia menatap dirinya sendiri, mata sembab, wajah pucat, tubuh yang menahan dua kehidupan sekaligus. Kata-kata Raka tentang kelemahan dan egoisme masih menempel seperti noda yang sulit dibersihkan. Anissa menarik napas dalam-dalam, mencoba berdiri tegak. Ia harus keluar kamar hari ini. Bersembunyi hanya akan membuat semuanya semakin nyata di kepalanya. Ia melangkah ke halaman depan untuk menjemur pakaian. Udara pagi masih dingin, tapi tidak menenangkan. Dari balik pagar, suara-suara tetangga terdengar lebih jelas dari biasanya. Tawa pendek, bisik-bisik yang terputus, lalu hening saat Anissa muncul. Ia merasakan tatapan-tatapan itu tanpa perlu menoleh. Perasaan itu asing sekaligus menyakitkan, seolah ia telah menjadi cerita, bukan lagi orang. Pagi, Nisa, sapa Buati dari seberang, suaranya dibuat ramah. Ia berdiri bersama dua tetangga lain, sapu di tangan, mata yang terlalu awas. Pagi, Bu, jawab Anissa singkat, menunduk pada jemuran. Bu Wati mendekat, menurunkan suaranya namun cukup keras untuk didengar. Rumahmu sekarang ramai. Ya, saya lihat ada perempuan lain keluar masuk. Anissa menegang. Jemarinya berhenti sejenak sebelum kembali menggantung kain. Saudara, katanya pendek. Oh, Bu Wati mengangguk pelan, lalu tersenyum tipis. Soalnya orang-orang bertanya. Katanya suamimu baik sekali. Bisa adil. Kata adil kembali muncul, kali ini dari mulut yang berbeda, dengan nada yang lebih licin. Anissa merasakan panas menjalar ke wajahnya. Ia ingin membantah, ingin menjelaskan bahwa keadilan yang dibicarakan itu berdiri di atas kebohongan. Tapi mulutnya kering. Ia hanya mengangguk, lalu masuk ke rumah tanpa menoleh lagi. Di dalam, Maya sedang menyapu ruang tamu. Ketika melihat Anissa, ia berhenti. Mbak, ada apa? Tanyanya dengan nada peduli yang terasa dipelajari. Tidak apa-apa, jawab Anissa cepat. Ia berjalan ke kamar, menutup pintu. Di balik pintu, ia menempelkan punggungnya, menahan napas. Suara Bu Wati masih terngiang, bercampur dengan kata-kata Raka. Lemah, egois. Sekarang, ia juga merasa malu, tanpa tahu pada siapa ia harus meminta maaf. Siang itu, Anissa memaksakan diri pergi ke warung lagi. Ia tidak ingin hidupnya mengecil hanya karena tatapan orang. Namun setiap langkah terasa seperti berjalan di bawah sorot lampu. Ia menangkap potongan percakapan, nama Raka disebut, lalu namanya sendiri, disusul tawa kecil yang buru-buru dihentikan saat ia lewat. Anissa membeli apa yang perlu dibeli, membayar cepat, dan pulang dengan kepala tertunduk. Raka belum pulang saat ia tiba. Maya ada di rumah, menata ulang rak piring. Anissa duduk di sofa, menatap kosong. Ia merasakan sesuatu yang baru tumbuh di dadanya. Bukan hanya sakit hati, tapi rasa bersalah yang tidak masuk akal. Seolah-olah kegaduhan ini terjadi karena ketidakmampuannya menjadi istri yang cukup. Pikiran itu membuatnya muak, tapi juga sulit diusir. Sore menjelang, Bu Wati datang lagi, kali ini dengan alasan mengantarkan makanan. Buat ibu hamil, katanya manis. Biar kuat. Anissa menerimanya dengan tangan gemetar. Terima kasih. Bu Wati melirik ke dalam rumah, melihat Maya. Wah, cocok ya kalau berdua. Semoga rukun. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat Anissa merasa seperti tamu di rumah sendiri. Setelah Bu Wati pergi, Anissa meletakkan wadah makanan itu di meja tanpa membukanya. Nafsu makannya hilang. Ia duduk, memeluk perutnya, berbisik agar bayinya tetap tenang. Ketika Raka pulang malam itu, Anissa tidak langsung menemuinya. Ia menunggu sampai Raka masuk kamar, lalu berkata pelan, orang-orang mulai bicara. Raka menoleh, wajahnya lelah tapi tidak terkejut. Biarkan saja. Kita tidak hidup untuk mereka. Mereka bicara tentang aku,
kata Anissa. Seolah aku yang salah. Raka mengangkat bahu. Kamu terlalu memikirkan omongan orang. Jawaban itu membuat Anissa sadar bahwa ia sendirian menghadapi tekanan ini. Ia menoleh ke jendela, menahan air mata. Malam itu, rasa malu menempel lebih kuat daripada marah. Ia mulai mempertanyakan nilainya sendiri. Sebagai istri, sebagai perempuan, sebagai calon ibu. Pertanyaan-pertanyaan itu berbahaya, karena tidak memiliki jawaban cepat. Di ranjang, Anissa memeluk perutnya erat. Ia menyadari tekanan batin kini berubah bentuk. Dari penghinaan di rumah menjadi penghakiman di luar. Sebuah keputusan kecil namun berisiko mulai mengendap. Ia harus membatasi dirinya dari lingkungan ini. Meski itu berarti mengurung diri lebih dalam, demi melindungi sisa harga diri yang masih ia miliki. Keheningan yang Anissa ciptakan untuk melindungi dirinya ternyata berubah menjadi dinding yang menekan dari dua arah. Ia jarang keluar kamar, jarang menanggapi percakapan di rumah, dan semakin jarang menatap cermin. Diam yang semula terasa aman kini berubah menjadi ruang sempit yang membuat napasnya pendek. Setiap bisik tetangga yang ia dengar dari balik jendela, setiap nada lembut Maya yang terasa dibuat-buat, semakin menegaskan satu hal, diamnya tidak menghentikan apapun. Pagi itu, suara mobil berhenti di depan rumah. Anissa yang sedang duduk di tepi ranjang menoleh pelan. Langkah kaki yang tegas terdengar mendekat. Pintu depan terbuka tanpa ketukan, disusul suara berat yang ia kenal sejak kecil. Raka. Anissa berdiri perlahan. Jantungnya berdegup lebih cepat, bukan karena takut, melainkan karena harapan samar. Ia keluar kamar dan melihat Pak Hadi berdiri di ruang tamu. Ayahnya tidak membawa senyum, tidak pula sapaan panjang. Wajahnya keras, rahangnya mengencang, matanya lurus ke arah Raka yang baru keluar dari kamar lain. Kita bicara, kata Pak Hadi singkat. Raka menatap Anissa sekilas, lalu mengangguk. Di sini saja, Pak. Maya berdiri di dekat dapur, ragu. Pak Hadi meliriknya sebentar, lalu kembali menatap Raka. Ini urusan suami istri. Kamu dengar saja. Nada itu tidak tinggi, tapi tidak memberi ruang untuk membantah. Maya mundur setengah langkah, tetap berada di ruang itu, menjadi saksi tanpa suara. Kamu sudah keterlaluan, kata Pak Hadi langsung. Anissa anak saya. Ia hamil tua. Kamu mempermalukannya di rumah dan di luar. Raka menghela napas, jelas menahan kesal. Pak Hadi, saya tidak bermaksud mempermalukan siapapun. Saya justru menjalankan kewajiban. Kewajiban. Pak Hadi mendekat satu langkah. Kewajiban itu dimulai dari kejujuran. Kamu menikah diam-diam, lalu bicara tanggung jawab. Anissa berdiri di sisi ruangan, memeluk perutnya. Mendengar ayahnya berbicara membuat dadanya menghangat sekaligus perih. Ia terbiasa melihat Pak Hadi tenang, jarang meninggikan suara. Ketegasan ini bukan amarah kosong, melainkan perlindungan. Raka mengangkat dagu. Saya menikah sesuai agama. Tidak ada yang saya langgar. Pak Hadi tersenyum tipis, tanpa humor. Agama tidak mengajarkan menyakiti. Tidak mengajarkan menyembunyikan kebenaran sampai orang yang kamu sakiti tidak punya pilihan. Ini takdir, balas Raka cepat. Anissa harus belajar ikhlas. Kata ikhlas membuat Anissa mengeraskan genggamannya. Selama ini, kata itu digunakan seperti penutup mulutnya. Pak Hadi menggeleng pelan. Ikhlas itu bukan dipaksa. Raka menoleh pada Anissa. Lihat, Pak, ini yang saya maksud. Dia terlalu terpengaruh. Padahal kalau dia mau diam dan menerima, semua bisa berjalan baik. Kalimat itu seperti tamparan pelan yang menyadarkan. Anissa merasakan sesuatu bergerak di dalam dirinya, lebih kuat daripada gerakan bayinya. Diamnya, yang ia anggap sebagai perlindungan, ternyata dibaca sebagai persetujuan. Diamnya Anissa bukan izin, kata Pak Hadi tegas. Itu tanda dia terluka. Raka menghela napas kasar. Pak Hadi selalu melihat dari sisi Anissa. Saya juga punya hak. Hakmu berhenti ketika kamu merendahkan, jawab Pak Hadi tanpa ragu. Kamu menyebutnya lemah, egois. Itu bukan bahasa suami. Maya akhirnya bersuara, nadanya hati-hati. Pak, saya tidak ingin menjadi sumber konflik.
Pak Hadi menoleh padanya. Kamu sudah berada di tengah konflik. Mau atau tidak? Anissa merasakan pandangan Maya sesaat mengarah padanya, lalu berpaling. Sikap itu membuat Anissa semakin sadar bahwa dirinya selama ini dibiarkan menjadi objek, bukan subjek. Raka menggeleng, jelas tidak terima. Pak Hadi bicara seolah saya penjahat. Saya hanya mengikuti ajaran. Pak Hadi menatapnya lama. Jangan berlindung di balik agama untuk menutup ego. Ruangan itu hening. Anissa menelan ludah. Ia merasakan dorongan untuk berbicara, tapi suara itu masih tertahan di tenggorokan. Namun kali ini berbeda, bukan karena takut, melainkan karena ia sedang memilih kata yang tepat. Ayah, panggil Anissa pelan. Pak Hadi menoleh, ekspresinya langsung melunak. Iya, nak. Anissa melangkah maju satu langkah. Terima kasih. Hanya itu yang ia katakan, tapi cukup untuk menandai perubahan kecil. Ia menatap Raka. Diamku selama ini bukan karena aku setuju. Aku hanya mencoba bertahan. Raka terdiam sejenak, lalu berkata, kalau kamu terus melawan, kamu akan membuat semuanya lebih sulit. Anissa menggeleng pelan. Aku sudah hidup dalam kesulitan. Bedanya, sekarang aku sadar aku tidak harus diam. Pak Hadi mengangguk puas. Saya tidak akan memaksamu mengambil keputusan hari ini. Tapi ingat, kamu punya nilai. Jangan biarkan siapapun menghapusnya. Setelah Pak Hadi pergi, rumah terasa berbeda. Tidak lebih tenang, justru lebih jujur. Anissa kembali ke kamarnya, duduk di tepi ranjang. Ia memegang perutnya, merasakan gerakan kecil yang menenangkan. Tekanan batinnya kini berubah arah, bukan lagi hanya menerima, tetapi mulai menimbang perlawanan. Untuk pertama kalinya, sebuah keputusan kecil terasa jelas dan berisiko. Ia tidak akan lagi menelan semuanya sendiri. Ia belum tahu caranya, belum tahu kapan, tapi kesadarannya sudah bangkit. Diamnya selama ini telah memperkuat penindasan, dan itu tidak boleh berlanjut. Kesadaran yang tumbuh dalam diri Anissa sejak kepergian Pak Hadi belum berubah menjadi keberanian berbicara. Tetapi ia tidak lagi sepenuhnya pasrah. Diamnya kini berbeda, lebih terjaga, lebih waspada. Ia mendengar dengan telinga terbuka, melihat dengan mata yang tidak lagi memalingkan diri. Setiap kata yang dulu ia telan, kini ia simpan dalam ingatan. Pagi itu, Anissa turun ke dapur lebih awal. Ia ingin menyiapkan sarapan sebelum rasa mual datang. Tangannya bergerak perlahan, menjaga napas, menjaga bayi di perutnya. Dari arah belakang, langkah Maya terdengar mendekat. Tidak tergesa, seolah sudah direncanakan. Anissa, sapa Maya lembut. Nada itu terlalu halus untuk suasana yang tegang. Kita perlu bicara. Anissa menoleh. Ia mengangguk, meletakkan pisau. Iya. Maya duduk di kursi makan, menyilangkan tangan di pangkuan. Aku sudah memikirkan ini semalam. Soal pembagian kamar. Jantung Anissa berdetak lebih cepat, tapi wajahnya tetap datar. Kamar. Iya, jawab Maya. Aku istri Raka juga. Sudah seharusnya aku punya ruang yang layak, bukan sekadar numpang. Kata numpang menusuk, tapi Anissa menahan reaksi. Ia merasakan bayinya bergerak, seolah mengingatkan untuk tetap tenang. Kamar tamu masih kosong. Maya tersenyum tipis. Itu bukan kamar utama. Anissa terdiam. Ia menatap meja, menyadari bahwa inilah konflik terbuka pertama. Bukan lagi bisik atau sindiran, melainkan tuntutan langsung. Ia tidak menjawab. Diamnya membuat Maya melanjutkan. Aku tidak ingin terlihat seperti perempuan yang disembunyikan, kata Maya. Di mata orang, statusku jelas. Raka masuk ke dapur, tertarik oleh percakapan yang mulai mengeras. Ada apa? Maya menoleh padanya, nada berubah menjadi lembut mengadu. Aku hanya menyampaikan hakku. Raka mengangguk, lalu menatap Anissa. Kamu dengar sendiri, kan? Jangan buat Maya merasa tidak diakui. Anissa mengangkat wajahnya perlahan. Ia tidak melawan. Aku dengar. Jawaban singkat itu membuat Raka mengerutkan kening. Ia seperti menunggu perlawanan, tapi tidak mendapatkannya. Maya tampak sedikit kecewa, seolah konflik ini belum cukup. Siang harinya,
Anissa duduk di ruang tengah. Ia membuka buku catatan kehamilan, tapi matanya tidak fokus pada tulisan. Dari kamar, ia mendengar Raka berbicara di telepon. Suaranya pelan, tapi cukup jelas. Iya, aku tahu. Jangan sekarang. Nanti aku atur. Anissa mencatat waktu dalam pikirannya. Ia tidak tahu dengan siapa Raka bicara, tapi instingnya mengatakan percakapan itu penting. Ia tidak bertanya. Ia menyimpan. Sore menjelang, Maya kembali mendekatinya. Kali ini di ruang cuci. Anissa, katanya, aku harap kamu tidak salah paham. Aku hanya ingin keadilan. Anissa mengangguk. Keadilan seperti apa? Maya tampak terkejut oleh pertanyaan itu. Seperti yang seharusnya. Anissa menatap wajah Maya, mencoba membaca celah di balik sikap sopan itu. Dan menurutmu, aku di mana dalam keadilan itu? Maya terdiam sesaat. Kamu tetap istri pertama. Jawaban itu menggantung, tidak menenangkan. Anissa mengangguk lagi, mencuci tangannya. Ia tidak berdebat, tapi kata-kata itu tertancap dalam benaknya sebagai bukti. Keadilan versi mereka tidak pernah memasukkan perasaannya. Malam hari, Raka mengumumkan keputusan kecil. Mulai besok, kamar utama dipakai bergantian. Anissa merasakan dadanya sesak. Bergantian, kata yang terdengar adil, tapi terasa kejam. Ia menatap Raka. Baik. Maya tersenyum puas, seolah satu langkah telah dimenangkan. Anissa melihat itu, dan untuk pertama kalinya, ia tidak menunduk. Ia mengingat senyum itu, detailnya, waktunya. Di kamar, Anissa duduk sendirian. Ia mengambil ponsel, membuka catatan pribadi. Tangannya gemetar, tapi ia menulis. Hari ini, tuntutan kamar. Kata, numpang. Keputusan bergantian. Ia menutup ponsel, napasnya berat. Ini bukan pembalasan, bukan perlawanan terbuka. Ini persiapan. Setiap kejadian kini memiliki tempat dalam pikirannya, bukan lagi hilang dalam tangis. Sebelum tidur, Maya mengetuk pintu. Aku harap kita bisa rukun, katanya. Anissa menatapnya, lalu menjawab pelan. Aku juga. Pintu tertutup. Anissa memeluk perutnya. Ia tahu, konflik ini baru permulaan. Tekanan batinnya berubah bentuk, dari rasa kalah menjadi kewaspadaan yang tajam. Dan di balik ketenangan palsu itu, ia mengambil keputusan kecil yang berisiko. Ia akan terus diam, tetapi tidak lagi lupa. Setiap tuntutan, setiap kata, akan ia simpan, karena suatu hari, semua itu akan dibutuhkan. Diam Anissa setelah keputusan, kamar bergantian, tidak lagi kosong. Ia menjadi ruang yang penuh pertanyaan, penuh perhitungan. Malam-malamnya dilalui dengan mata terbuka, menghitung detak jantung bayinya, menimbang setiap kata yang pernah Raka ucapkan. Ia sadar, jika ia terus menelan semuanya tanpa memahami apa yang sebenarnya benar, ia akan hancur perlahan, bukan hanya sebagai istri, tetapi sebagai manusia. Pagi itu, Anissa memutuskan keluar rumah sendiri. Ia mengenakan gamis longgar, menyembunyikan perut yang semakin berat. Kepada Raka, ia hanya berkata hendak memeriksakan kehamilan. Raka mengangguk tanpa banyak tanya. Ketidakpedulian itu justru menguatkan langkahnya. Anissa tidak menuju klinik. Ia berhenti di sebuah rumah sederhana dekat masjid lama di ujung kecamatan. Pagar besinya tidak tinggi, catnya mulai pudar. Ia pernah mendengar nama Ustaz Farid dari Lina, bukan sebagai penceramah terkenal, melainkan tempat orang-orang datang saat mereka ingin bertanya tanpa dihakimi. Saat pintu dibuka, seorang pria parubaya menyambut dengan senyum tenang. Silakan, katanya, tanpa menatap lama. Nada suaranya datar, tidak menilai. Anissa duduk dengan hati berdebar. Ia menunduk sesaat sebelum bicara. Saya tidak datang untuk membenarkan siapapun, Ustaz. Saya hanya ingin tahu, di mana posisi saya. Ustaz Farid mengangguk pelan. Ceritakan pelan-pelan. Anissa menarik napas. Kata-kata keluar dengan tertib, seolah ia sudah melatihnya semalaman. Tentang kehamilan tua, tentang perubahan Raka, tentang pernikahan siri yang diakui sepihak, tentang tekanan untuk menerima keadilan versi orang lain. Ia tidak menangis. Suaranya gemetar,
tetapi utuh. Ustaz Farid mendengarkan tanpa menyela. Sesekali ia bertanya singkat, memastikan urutan peristiwa. Apakah suami meminta izinmu? Apakah ada kesepakatan tertulis atau saksi yang kamu ketahui sebelumnya? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat Anissa sadar betapa banyak hal yang terjadi tanpa persetujuannya. Dalam ajaran, kata Ustaz Farid akhirnya, pernikahan bukan hanya sah secara ritual. Ia adalah amanah, komitmen, tanggung jawab yang tidak boleh mengorbankan pihak lain secara sepihak. Anissa mengangkat wajahnya. Tapi Raka bilang ini soal agama. Ustaz Farid tersenyum tipis, bukan mengejek. Agama tidak pernah berdiri sendiri tanpa akhlak. Menyembunyikan niat, melukai pasangan, dan menuntut penerimaan dengan ancaman, itu bukan keadilan. Kata-kata itu tidak meledak, tetapi menghunjam. Anissa merasakan sesuatu runtuh di dadanya. Pembenaran yang selama ini ia paksa untuk percaya. Jadi, saya tidak salah. Rasa sakitmu bukan dosa, jawab Ustaz Farid tenang. Dan diam yang terpaksa bukan kesabaran. Kesabaran adalah memilih dengan sadar, bukan dipaksa. Anissa menelan ludah. Lalu apa yang harus saya lakukan? Ustaz Farid tidak memberi perintah. Kejelasan adalah awal. Kamu berhak tahu, berhak menetapkan batas. Dan kamu berhak dilindungi, termasuk anakmu. Anissa terdiam lama. Ia datang mencari kejelasan, dan ia mendapatkannya. Namun kejelasan itu berat. Artinya, selama ini ia tidak berlebihan. Artinya, tekanan yang ia alami nyata. Artinya, Raka telah melanggar komitmen moral, bukan hanya perasaannya. Saat ia pamit, Ustaz Farid berkata satu kalimat terakhir. Jika kamu memilih bicara nanti, pastikan kamu tidak sendirian. Di luar, matahari siang terasa menyilaukan. Anissa duduk di bangku dekat masjid, tangannya di perut. Bayinya bergerak, lembut namun tegas. Untuk pertama kalinya sejak pengakuan Raka, Anissa merasa pijakan di kakinya menguat. Bukan karena situasi membaik, tetapi karena pikirannya jernih. Ia pulang dengan langkah berbeda. Di rumah, Maya sedang menata ruang tamu, memindahkan vas bunga. Dari mana? Tanya Maya ramah palsu. Periksa, jawab Anissa singkat. Ia tidak berbohong, hanya tidak menjelaskan. Raka pulang menjelang sore. Anissa memperhatikannya dari jauh, cara ia melepas sepatu, cara ia menghindari tatapan. Dulu, semua itu ia abaikan. Kini, ia mencatat. Malamnya, Anissa membuka kembali catatan di ponsel. Ia menambahkan satu baris. Klarifikasi dari Ustaz Farid, amanah dilanggar. Diam sabar. Ia menutup ponsel. Napasnya panjang. Keputusan kecil itu, menulis, menyimpan, mencari saksi moral, terasa berisiko. Jika Raka tahu, ia akan marah. Jika Maya sadar, tekanan bisa meningkat. Namun Anissa tidak lagi buta. Sebelum tidur, ia mengambil langkah kecil berikutnya. Ia menyimpan nomor Ustaz Farid dengan nama samaran. Bukan untuk melawan sekarang, tetapi untuk berjaga. Di dalam gelap kamar, Anissa memejamkan mata. Tekanan batinnya berubah lagi, bukan menjadi tenang, melainkan tegas. Ia belum siap konfrontasi. Ia belum ingin membuka semua. Tapi ia tahu satu hal pasti, kebenaran telah memberinya pegangan. Dan pegangan itu, suatu hari, akan ia gunakan. Pegangan yang Anissa temukan dari kejelasan tidak membuat hidupnya menjadi ringan. Justru sebaliknya, setiap hari terasa seperti berjalan di atas lantai rapuh. Salah langkah sedikit, semuanya bisa runtuh. Namun kali ini, ia tidak lagi berjalan dengan mata tertutup. Ia menimbang, mengamati, dan berhenti bereaksi secara naluriah. Pagi itu, Anissa menunggu di teras rumah dengan ponsel di tangan. Lina berjanji datang sebelum siang. Sejak pertemuan dengan Ustaz Farid, Anissa memilih satu orang saja untuk mengetahui niatnya. Lina bukan orang yang gemar mencampuri, tetapi sejak awal ia selalu memperingatkan tanpa menekan. Itu yang membuat Anissa percaya. Saat Lina tiba, wajahnya langsung membaca sesuatu yang berbeda. Kamu kelihatan lebih tenang, katanya sambil duduk. Bukan tenang, jawab Anissa pelan. Lebih sadar. Mereka masuk ke ruang tamu.
Anissa memastikan Maya tidak ada. Raka sedang bekerja di luar kota, katanya. Ketidakpastian itu kini tidak lagi membuat Anissa gemetar, melainkan waspada. Aku tidak ingin drama, kata Anissa membuka pembicaraan. Aku ingin rapi. Lina mengangguk. Kalau begitu, kita harus hati-hati. Anissa menunjukkan catatan di ponselnya. Tanggal, waktu, kalimat. Ini ancaman verbalnya. Waktu dia bilang aku harus nurut atau dia bisa buat hidupku lebih susah. Ini juga saat dia menolak memberi uang belanja minggu lalu. Lina membaca dengan dahi berkerut. Kamu simpan semua? Iya, jawab Anissa. Termasuk pesan suara. Ia memutar rekaman singkat. Suara Raka terdengar jelas. Nada tinggi, menyalahkan, menekan. Lina menelan ludah. Ini bukan sekadar pertengkaran. Anissa mengangguk. Mendengar kembali rekaman itu tidak membuatnya menangis seperti dulu. Hatinya terasa dingin. Fokus. Ia menyadari perubahan itu, emosinya tidak lagi memimpin, melainkan mengikuti rencana. Kita perlu saksi, kata Lina. Dan bukti yang tidak bisa diputar-balikan. Mereka menyusun langkah kecil. Lina menyarankan Anissa menyimpan bukti pengeluaran, pesan teks, dan mencatat setiap kejadian penelantaran, bukan dengan nada marah, tetapi kronologis. Anissa mencatat semuanya. Tangannya mantap. Siang itu, Maya pulang lebih awal. Ia melihat Lina dan Anissa duduk bersama. Ada tamu? Tanyanya, senyum tipis. Teman, jawab Anissa singkat. Maya menatap Lina, lalu Anissa. Ada ketegangan yang tidak ia pahami. Lina berdiri, berpamitan dengan sopan. Aku pulang dulu. Setelah Lina pergi, Maya mendekat. Kamu kelihatan sibuk akhir-akhir ini. Anissa menatapnya. Aku hamil. Jawaban itu sederhana, tapi tegas. Maya terdiam, lalu tersenyum kaku. Aku hanya berharap semuanya damai. Anissa tidak menjawab. Ia menyadari, setiap kata kini harus memiliki tujuan. Ia tidak lagi menjelaskan perasaannya kepada orang yang tidak berniat memahaminya. Malamnya, Raka pulang. Ia tampak lelah, tapi matanya tajam. Kata Maya, Lina datang. Iya, jawab Anissa. Aku butuh teman. Raka mendengus. Jangan bawa orang luar ke urusan rumah. Anissa menatapnya. Aku tidak. Nada itu membuat Raka berhenti sejenak. Ada sesuatu yang berubah. Ia merasa kehilangan kendali, meski belum tahu bagaimana. Kamu berubah, katanya. Anissa tidak menyangkal. Aku belajar. Raka tertawa pendek. Belajar apa? Jangan sok kuat. Anissa tidak membalas. Ia mencatat dalam pikirannya. Ancaman verbal, pukul 19.40, nada merendahkan. Ia tidak lagi terprovokasi. Diamnya kini strategi. Di kamar, Anissa mengirim pesan singkat pada Lina. Sudah terjadi. Aku catat. Lina membalas cepat. Teruskan. Jangan sendirian. Menjelang tidur, Anissa membuka kembali rencana kecil yang mereka susun. Ia menuliskan tujuan, bukan pelampiasan. Keamanan. Kejelasan. Perlindungan anak. Tekanan batinnya meningkat, tetapi arahnya berubah. Bukan lagi rasa malu atau takut, melainkan kewaspadaan terhadap risiko. Ia tahu, jika langkah ini diketahui terlalu cepat, Raka bisa bereaksi keras. Maya bisa memutarbalikkan keadaan. Lingkungan bisa kembali menyudutkan. Namun Anissa telah memilih jalan ini. Jalan tanpa emosi berlebihan, tanpa teriakan. Jalan yang sunyi, tetapi terukur. Sebelum memejamkan mata, ia menyimpan satu keputusan kecil yang berbahaya. Mulai besok, ia akan merekam setiap percakapan penting. Bukan untuk menyerang, tetapi untuk melindungi diri. Keputusan itu membuat dadanya sesak, bukan karena takut, tetapi karena ia sadar. Ia telah melangkah terlalu jauh untuk kembali berpura-pura tidak tahu. Keputusan yang Anissa simpan rapat selama beberapa hari akhirnya menemukan waktunya sendiri. Bukan karena situasi membaik, melainkan karena tekanan telah mencapai titik yang tidak lagi bisa ditunda. Pagi itu, setelah malam yang diisi suara Raka membanting pintu dan Maya menangis tertahan di kamar seberang,
Anissa bangun dengan tubuh berat namun pikiran jernih. Tidak ada air mata. Tidak ada ragu. Ia berangkat bersama Lina. Tidak banyak kata di perjalanan. Hanya bunyi kendaraan dan napas Anissa yang dijaga tetap teratur. Setiap guncangan kecil mengingatkannya pada bayi di perutnya. Alasan yang tidak bisa lagi ia kompromikan. Gedung itu tidak besar. Tidak juga mengintimidasi. Anissa duduk di kursi tunggu dengan map coklat di pangkuannya. Di dalamnya, catatan kronologis, salinan pesan, rekaman suara, bukti penelantaran. Semua tersusun rapi. Tangannya sempat gemetar saat memegang map itu, bukan karena takut, tetapi karena ia sadar. Setelah ini, tidak ada jalan mundur yang aman. Petugas menerima laporannya dengan nada profesional. Pertanyaan diajukan satu persatu. Anissa menjawab tanpa berlebihan, tanpa emosi meledak. Ia menjelaskan tekanan psikis yang dialaminya, ancaman verbal, kontrol, penelantaran di masa kehamilan. Kata-kata itu dulu sulit ia ucapkan, kini keluar sebagai fakta. Selesai. Tanda tangan. Stempel. Saat Anissa berdiri, kakinya terasa ringan sekaligus lemah. Lina memegang lengannya. Kamu kuat, katanya singkat. Anissa tidak menjawab. Ia tahu kekuatan bukan perasaan, melainkan tindakan yang sudah terlanjur diambil. Kabar itu tidak lama berdiam. Sore hari, Raka pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya tegang, langkahnya terburu-buru. Kamu kemana hari ini? Tanyanya tanpa basa-basi. Anissa sedang duduk di ruang tamu, menyusun pakaian bayi. Ia menoleh perlahan. Aku mengurus sesuatu. Apa? Nada Raka meninggi. Kata orang kantor, ada surat masuk. Anissa menatapnya lurus. Aku melapor. Wajah Raka memucat. Melapor apa? Tekanan psikis, jawab Anissa. Suaranya tenang, hampir datar. Dan gugatan. Kata itu menggema di ruangan. Raka tertawa pendek, panik. Kamu bercanda? Kamu mau bikin aib? Anissa menggeleng. Aku mau aman. Raka berjalan mondar-mandir. Tangannya meremas rambut. Kamu tahu akibatnya? Kamu hancurin semuanya. Tidak, jawab Anissa. Aku menghentikan. Maya muncul dari kamar. Wajahnya pucat, matanya merah. Ada apa? Raka menoleh tajam. Dia gila. Dia lapor. Maya menatap Anissa, lalu Raka. Lapor apa? Katanya tekanan psikis. Kata Raka, sinis yang dipaksakan. Maya terdiam beberapa detik. Lalu suaranya pecah, bukan ke Anissa, melainkan ke Raka. Kamu bilang semua aman. Kamu janji aku dilindungi. Raka membalas cepat. Ini gara-gara dia. Maya menggeleng, matanya basah. Kamu yang janji. Kamu yang bilang tidak akan ada masalah. Pertengkaran itu pecah. Anissa menyaksikan dari kursinya, jantungnya berdetak keras. Tapi ia tidak ikut masuk. Ini bukan panggungnya. Ia hanya mencatat. Kepanikan Raka, retaknya kesetiaan Maya. Kamu bilang aku istri sah. Suara Maya bergetar. Sekarang aku terjebak. Raka membentak. Diam. Anissa berdiri. Jangan teriak. Keduanya menoleh. Untuk pertama kalinya, Raka terlihat kehilangan pijakan. Kamu pikir ini selesai? Tidak, jawab Anissa jujur. Ini baru mulai. Maya menatap Anissa dengan campuran marah dan takut. Kamu sengaja. Anissa menggeleng pelan. Aku bertahan. Malam itu, rumah menjadi medan dingin. Tidak ada yang makan bersama. Raka sibuk menelepon, suaranya rendah dan tergesa. Maya mengemasi barang-barangnya dengan tangan gemetar, sambil sesekali memaki Raka. Anissa mengurung diri di kamar, mendengarkan semuanya tanpa ikut larut. Tekanan batinnya berubah lagi, kini menjadi kewaspadaan penuh. Ia tahu, langkah ini berisiko. Raka bisa membalas. Lingkungan bisa semakin keras. Namun ia juga tahu, ketakutan tidak lagi menguasainya. Sebelum tidur, ponselnya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Kita bisa bicara baik-baik. Cabut laporan itu. Anissa memandang layar lama.
Jantungnya berdebar. Ia tidak membalas. Ia menyimpan pesan itu sebagai bukti tambahan. Di luar kamar, suara Raka terdengar menahan amarah. Di kamar seberang, Maya menangis tanpa suara. Anissa memejamkan mata, tangannya melindungi perut. Tekanan baru menunggu, lebih besar dan lebih berbahaya. Namun keputusan kecil berikutnya sudah ia ambil. Ia tidak akan bernegosiasi sendirian lagi. Rumah itu tidak pernah terasa sekecil ini bagi Anissa. Sejak pagi, dadanya seperti diikat, bukan oleh takut, melainkan oleh kesiapan yang menegangkan. Pesan-pesan semalam masih terbayang, tawaran bicara baik-baik yang syarat ancaman. Ia tidak membalas, dan keputusan itu membawa konsekuensi. Raka memanggil keluarga. Bu Ratna datang lebih dulu, wajahnya tegang, langkahnya cepat. Pak Hadi menyusul, kali ini tidak sendiri. 2 saudara Raka ikut, duduk di ruang tamu dengan sikap menilai. Maya berada di kamar, pintu tertutup rapat. Anissa menyadari ini bukan forum netral. Ini sidang yang sejak awal condong. Raka berdiri di tengah ruang tamu, dada dibusungkan. Kita selesaikan hari ini, katanya. Nada itu mencoba tegas, tapi rapuh. Anissa sudah keterlaluan. Anissa duduk di sofa, punggungnya tegak. Tangan kanannya menahan perut, bukan sebagai perisai, melainkan pengingat. Ia menatap satu persatu wajah di depannya. Saya tidak datang untuk ribut, katanya pelan. Saya datang untuk jelas. Bu Ratna memotong, suaranya bergetar menahan marah. Kamu lapor suamimu sendiri? Kamu tahu akibatnya. Anissa menelan ludah. Saya tahu akibat diam. Pak Hadi mengangkat tangan, meminta giliran bicara. Raka, katanya. Kamu bilang ke kami semua baik-baik saja. Kamu bilang Anissa setuju. Raka mengangguk cepat. Dia setuju. Dia hanya... Tidak. Anissa memotong. Suaranya tidak meninggi, justru tenang. Ruangan mendadak hening. Saya tidak pernah setuju. Saya ditekan. Kata itu jatuh pelan tapi berat. Bu Ratna menatap Anissa dengan tajam. Tekanan seperti apa? Anissa membuka map coklat yang dibawanya. Ia tidak menaruhnya di meja sebagai pamer, hanya membukanya di pangkuan. Ancaman verbal. Penelantaran. Kontrol. Ini kronologinya. Raka melangkah maju. Kamu mau buka-bukaan di depan orang tua? Anissa menatapnya. Saya mau berhenti disalahkan. Ia tidak membacakan semuanya. Ia memilih satu. Satu rekaman singkat. Suara Raka terdengar jelas, menekan, merendahkan, memaksa. Wajah Bu Ratna berubah. Pak Hadi memejamkan mata. Itu dipotong. Raka berseru panik. Konteksnya. Cukup, Pak Hadi memotong. Suaranya lebih keras dari biasanya. Kamu bilang ke saya kamu adil. Kamu bilang kamu bertanggung jawab. Raka tergagap. Saya berniat baik. Anissa menarik napas. Inilah momen yang ia siapkan tanpa emosi berlebihan. Niat tidak menghapus dampak, katanya. Dan agama tidak membenarkan luka yang disembunyikan. Bu Ratna berdiri. Kamu mau hancurkan keluarga? Anissa menggeleng. Saya mau menyelamatkan diri saya dan anak saya. Kata anak membuat ruangan kembali sunyi. Raka memandang perut Anissa, lalu mengalihkan pandang. Untuk pertama kalinya, wajahnya benar-benar runtuh. Ego yang selama ini ia jaga retak di hadapan orang-orang yang ia yakinkan dengan kebohongan. Pintu kamar terbuka. Maya keluar, matanya sembab. Bu, katanya pada Bu Ratna, Raka janji saya akan dilindungi. Dia bilang semuanya sudah disetujui. Bu Ratna menoleh ke Raka. Kamu bilang begitu. Raka terdiam. Detik itu, kebohongan terakhirnya terbuka tanpa perlu bukti tambahan. Maya tertawa pendek, pahit. Jadi aku hanya cerita yang kamu atur. Anissa tidak menikmati pemandangan itu. Ia merasa dingin. Kejatuhan harga diri Raka bukan kemenangan, melainkan tanda bahaya. Orang yang kehilangan kendali seringkali berusaha merebutnya kembali dengan cara apapun. Raka menatap Anissa, mata merah. Kamu puas sekarang?
Anissa menggeleng. Saya tegas. Ia berdiri, meski lututnya bergetar. Saya tidak akan mencabut laporan. Saya tidak akan menyerah. Bu Ratna mendekat, suaranya lebih rendah, nyaris memohon. Pikirkan nama baik. Anissa menjawab lirih namun jelas. Saya sudah terlalu lama memikirkan itu. Pak Hadi mengangguk pelan. Raka, kamu salah. Kata itu memukul lebih keras dari teriakan. Raka melangkah mundur, duduk terhuyung. Maya menatap lantai, air mata jatuh satu-satu. Pertemuan bubar tanpa pelukan. Tanpa rekonsiliasi. Rumah kembali sunyi, tapi sunyi yang bergetar. Malam itu, Anissa mengunci pintu kamarnya. Ia menyiapkan tas kecil, dokumen, pakaian bayi, charger. Keputusan kecil namun berisiko telah diambil. Jika situasi memburuk, ia tidak akan bertahan di rumah itu sendirian. Ia menyimpan nomor Lina di layar utama. Di luar, langkah Raka mondar-mandir. Anissa memeluk perutnya, napasnya pendek. Tekanan batin mencapai puncak baru, bukan lagi soal keberanian bicara, melainkan keselamatan setelah kebenaran dibuka. Sejak konfrontasi itu, rumah tidak lagi menjadi pusat konflik. Ia berubah menjadi ruang kosong yang berbahaya. Anissa memilih tidak menunggu ledakan berikutnya. Pagi setelah pertemuan keluarga, ia berangkat sebelum matahari tinggi, ditemani Lina. Tidak ada adegan pamit. Tidak ada penjelasan panjang. Ia membawa tas kecil yang sudah disiapkan, berisi dokumen, pakaian bayi, dan catatan medis. Keputusan itu terasa dingin, namun perlu. Anissa tinggal sementara di rumah keluarganya. Ibunya menyambut tanpa tanya yang melukai. Ayahnya tidak memberi nasihat panjang. Dukungan itu hadir sebagai kehadiran, bukan ceramah. Malam-malam Anissa menjadi lebih sunyi, tetapi juga lebih aman. Tubuhnya yang hamil tua akhirnya bisa beristirahat tanpa suara pintu dibanting atau nada mengancam. Di tempat lain, dunia maya menyempit cepat. Raka kehilangan kendali. Teleponnya tidak lagi dijawab orang-orang yang dulu memanggilnya dengan hormat. Ia marah, menyalahkan, menuntut, dan setiap tuntutan justru menjauhkan. Pekerjaannya terguncang oleh urusan hukum dan reputasi. Uang yang dijanjikan kepada Maya datang terlambat, lalu berhenti sama sekali. Maya duduk di kamar kontrakan kecil yang baru ia sewa, memandangi koper setengah kosong. Tetangga yang dulu ramah kini menunduk saat berpapasan. Grup percakapan yang dulu ramai mendadak sepi. Ia menyadari betapa tipis jaring pengaman yang ia miliki. Janji Raka adalah fondasi rapuh yang runtuh begitu saja. Aku butuh kepastian, kata Maya saat menelepon Raka, suaranya bergetar. Aku tidak punya apa-apa sekarang. Raka membalas dengan amarah yang sudah kelelahan. Semua ini gara-gara Anissa. Maya terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak membela. Kamu yang janji, katanya lirih. Kamu yang bilang aku aman. Telepon terputus. Maya menatap layar gelap, menyadari bahwa perlindungan sosial dan ekonomi yang ia kira nyata ternyata hanya bayangan. Ia tidak pergi mencari Anissa. Ada rasa marah, ada rasa iri, tetapi juga pengertian pahit. Jalan yang ia pilih memang sempit, dan kini ia sendirian di dalamnya. Sementara itu, di rumah keluarganya, Anissa merasakan kontraksi pertama di subuh yang dingin. Rasa sakit itu datang berlapis, fisik, tajam, lalu mereda, membawa ketakutan lama yang berusaha naik. Ia memejamkan mata, menarik napas seperti yang diajarkan bidan. Ibunya menggenggam tangannya. Lina sudah menunggu di depan rumah dengan mobil menyala. Tidak ada Raka. Di perjalanan menuju rumah sakit, Anissa memandangi langit yang mulai memerah. Ia teringat semua malam ketika ia menahan tangis demi bayi ini. Ketakutan sempat mengintip. Bagaimana jika ia tidak kuat? Lalu berganti tekad. Ia tidak sendirian. Ia tidak lagi sendirian. Ruang bersalin terasa terang dan dingin. Dokter berbicara dengan suara profesional. Perawat bergerak cepat. Anissa memusatkan diri pada napas. Setiap kontraksi menguji batasnya, tetapi juga memotong satu demi satu ikatan lama yang menyakitkan. Ia tidak memanggil nama Raka. Ia memanggil ibunya. Ia memanggil ayahnya. Ia memanggil dirinya sendiri.
Tangis pertama bayi itu memecah ruang. Anissa menangis juga, bukan karena kehilangan, melainkan karena hadirnya sesuatu yang nyata dan murni. Bayinya diletakkan di dadanya. Hangat. Bernapas. Hidup. Anakmu, kata perawat. Anissa menatap wajah kecil itu, matanya berkaca-kaca. Anakku, ia mengulang, suaranya bergetar. Di luar ruang bersalin, keluarga menunggu. Tidak ada euforia berlebihan, hanya rasa syukur yang sunyi. Lina tersenyum dengan mata basah. Ayah Anissa menunduk lama, seolah melepaskan beban bertahun-tahun. Tidak ada pesan masuk dari Raka. Tidak ada panggilan. Keheningan itu justru menenangkan. Hari-hari berikutnya berlalu dengan ritme baru. Menyusui, mengganti popok, tidur singkat. Anissa lelah, tetapi lelah yang jujur. Sesekali, bayangan konflik mencoba menyusup. Surat, pesan singkat dari nomor tak dikenal. Kabar tentang Raka yang semakin tak stabil. Anissa menyimpannya, tidak membaca di saat lemah. Ia belajar memilih waktu. Sementara Maya mencoba bertahan. Ia menjual beberapa barang. Ia menghubungi kerabat jauh. Pintu-pintu tertutup satu persatu. Ada rasa marah yang membara, kepada Raka, kepada Anissa, kepada dirinya sendiri, namun tidak ada jalan pintas. Dunia menuntut bukti kemandirian yang tidak ia siapkan. Suatu sore, Anissa berdiri di dekat jendela rumah orang tuanya, menggendong bayinya. Cahaya jatuh lembut di wajah kecil itu. Ia merasakan cinta yang tidak bersyarat, sekaligus ketakutan baru, masa depan. Ia tahu konflik belum selesai. Proses hukum berjalan lambat. Reaksi Raka tak terduga. Maya bisa saja bertindak nekat. Telepon Anissa bergetar. Pesan dari Lina. Raka mencari-cari. Hati-hati. Aku siap kapanpun. Anissa menghela napas. Ia menatap bayinya, lalu ponselnya. Keputusan kecil berikutnya menunggu. Apakah ia akan memindahkan alamat sementara ke tempat yang lebih aman, atau tetap di sini dengan risiko yang terukur? Ia mengunci layar, memeluk bayinya lebih erat. Tekanan batin tidak menghilang. Ia berubah wujud. Kini, setiap pilihan bukan hanya tentang dirinya, melainkan tentang kehidupan kecil yang bergantung penuh padanya. Pagi itu datang tanpa tergesa, seolah memberi Anissa izin untuk bernapas penuh. Bayinya tidur di pelukannya, dada kecil naik turun teratur. Setelah kelahiran dan hari-hari yang melelahkan, tubuh Anissa mulai mengenali ritme baru. Namun yang paling berubah bukan jadwal tidurnya, melainkan batinnya, lebih tenang, lebih jujur pada diri sendiri. Tekanan yang tersisa dari hari-hari sebelumnya belum sepenuhnya hilang. Proses hukum berjalan dengan jalannya sendiri, tidak cepat, tidak dramatis. Tapi bagi Anissa, keputusan terpenting sudah diambil. Ia tidak lagi menunggu apapun dari Raka, tidak pengakuan, tidak penyesalan, apalagi keadilan emosional. Ia telah memilih batas, dan batas itu memberinya ruang bernapas. Suatu siang, surat resmi datang. Isinya ringkas, formal. Tidak ada kemenangan besar yang diumumkan, tidak ada sorak. Namun satu kalimat menegaskan haknya sebagai ibu dan perlindungan dari tekanan lanjutan. Anissa membaca perlahan, menutup surat itu dengan tangan yang mantap. Ia tidak tersenyum lebar. Ia mengangguk, seolah mengiyakan kenyataan bahwa hidupnya kini benar-benar berada di tangannya sendiri. Di sisi lain kota, Raka duduk di ruang sempit dengan lampu redup. Wajahnya kusut, matanya cekung. Teleponnya jarang berbunyi. Ketika berbunyi pun, bukan kabar baik. Ia menyadari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kekuasaan yang dulu ia pegang tidak pernah benar-benar miliknya. Ia membangun hidup dari kebohongan kecil yang dibiarkan tumbuh, dan kini kebohongan itu menagih harga. Raka mencoba menghubungi Anissa. Sekali, dua kali. Tidak ada jawaban. Bukan karena Anissa tidak mampu memaafkan, melainkan karena ia tidak ingin membuka pintu yang akan kembali melukai. Ia memilih memblokir, bukan dengan amarah, melainkan dengan ketenangan yang matang. Itu batasnya. Maya pun menjalani hari-hari yang sunyi. Ia bekerja serabutan, berpindah tempat, menanggung bisik yang tidak lagi bisa ia lawan dengan senyum. Janji-janji Raka terbukti kosong, dan ketergantungannya padanya menjadi pelajaran pahit.
Ia tidak menjadi tokoh yang hancur total, tetapi hidupnya berjalan dengan beban konsekuensi yang nyata, tanpa pelindung, tanpa kepastian. Anissa tidak mengamati dari jauh. Ia tidak menunggu kejatuhan siapapun. Ia melangkah pergi. Di rumah kecil yang kini ia sewa, Anissa menyusun pagi dengan rutinitas sederhana. Menyeduh teh, membuka jendela, menyapa matahari. Lina sering datang, membantu tanpa banyak tanya. Ibunya mengunjungi secara berkala, membawa makanan dan kehangatan. Dukungan itu tidak mengekangnya, justru menguatkan. Suatu sore, Anissa membawa bayinya ke taman dekat rumah. Udara hangat, suara anak-anak lain terdengar. Ia duduk di bangku, memperhatikan dedaunan bergerak. Di sana, tanpa saksi besar, ia mengakui sesuatu pada dirinya sendiri. Ia tidak lagi merasa kalah. Ia tidak menang atas siapapun. Ia menang atas ketakutannya sendiri. Pikirannya sempat menyentuh masa lalu. Bukan untuk menyalahkan, bukan untuk mengulang luka, melainkan untuk memahami. Ia mengerti mengapa ia dulu memilih diam, mengapa ia menunda, mengapa ia menahan. Pemahaman itu tidak menghakimi. Ia menerima dirinya yang dulu sebagai bagian dari perjalanan, bukan kesalahan yang harus dihukum. Teleponnya bergetar. Pesan dari Lina. Ada peluang kerja paruh waktu yang fleksibel. Kamu tertarik? Anissa menatap layar, lalu bayinya. Jantungnya berdebar ringan, bukan cemas, melainkan antisipasi. Ia membalas, iya. Aku siap. Keputusan kecil itu berisiko. Menata hidup sambil mengasuh bayi bukan perkara mudah. Namun ia memilihnya dengan sadar. Bukan karena terpaksa, bukan karena ingin membuktikan apapun, melainkan karena ia percaya pada kemampuannya sendiri. Malamnya, setelah bayinya tertidur, Anissa duduk sendirian. Ia menuliskan rencana sederhana di buku catatan. Jadwal kerja, tabungan kecil, waktu istirahat. Tidak ada target muluk. Tidak ada ambisi berlebihan. Yang ada hanyalah keberlanjutan. Ia teringat kata-kata yang pernah ia dengar, bahwa memaafkan bukan berarti membuka kembali pintu yang sama. Anissa memaafkan, bukan untuk Raka atau Maya, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia melepaskan dendam karena dendam hanya akan mengikatnya pada masa lalu yang sudah ia tinggalkan. Sebelum tidur, ia mematikan lampu, memeluk bayinya. Di dalam gelap, ia merasa utuh, bukan karena hidupnya sempurna, melainkan karena ia jujur pada pilihannya. Ia tidak lagi menunggu validasi, tidak lagi berharap pada perubahan orang lain. Di luar sana, Raka dan Maya menjalani konsekuensi dari keputusan mereka sendiri. Anissa tidak mengawasi, tidak menilai. Ia melangkah ke depan, dengan batas yang jelas dan hati yang bersih. Esok hari menunggu, dengan tantangan baru, dengan risiko baru. Namun untuk pertama kalinya, Anissa menyambutnya tanpa takut. Ia adalah ibu tunggal, ya. Tetapi lebih dari itu, ia adalah perempuan yang utuh secara batin, yang memilih hidupnya sendiri dengan sadar dan berani. Tidak semua luka harus dibalas dengan amarah, dan tidak semua pengkhianatan harus dijawab dengan kehancuran diri. Terkadang, keberanian terbesar adalah menetapkan batas, memilih diri sendiri, dan melangkah pergi tanpa dendam. Ingatlah, kesabaran bukan berarti membiarkan diri diinjak, dan cinta tidak pernah meminta kita kehilangan harga diri. Jika suatu hubungan melukai batin dan mengancam masa depan, terutama masa depan anak, maka menjaga diri adalah bentuk tanggung jawab, bukan egoisme. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Anissa hingga akhir. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa setiap orang berhak atas hidup yang aman, bermartabat, dan jujur pada diri sendiri. Tetaplah kuat, berani memilih yang sehat untuk batin, dan percaya bahwa hidup baru selalu mungkin dimulai. Salam hangat, sampai bertemu di kisah berikutnya.